Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada konten ini saya akan membaca kitab Fathul Mu'in, masih tetap di dalam pernikahan. Dan pada konten ini adalah membahas tentang rukun-rukun nikah. Namun sebelumnya, bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya tolong di-subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapat video baru dari channel ini. Pernikahan itu adalah merupakan ikatan suci antara pria dan wanita yang diawali dengan prosesi ijab dan qabul. Prosesi ijab dan qabul itu antara wali mempelai wanita dan calon dan pria yang akan menjadi seorang suami. Namun dalam praktiknya ada berbagai macam lafaz ijab maupun qabul yang dilakukan karena berbagai perbedaan tradisi dalam pernikahan. Seperti apa dalilnya? Yuk kita ikuti saya terus sampai selesai supaya tidak gagal paham atau supaya tidak salah paham. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanuhu utawi beberapa rukun nikah, ayin nikahi yakni nikah. Khamsatun ada 5. Jadi rukun nikah itu ada 5. Zaujatun yang pertama calon istri, wa zaujatun yang kedua calon perempuan, calon lelaki, calon suami, wa waliyun dan wali, wa syahidani dan 2 saksi. Jadi rukun nikah itu ada 5. Yang pertama pengantin laki-laki, pengantin perempuan, ada wali dan 2 saksi yang harus hadir di tempat itu. Dan masing-masing dari beberapa rukun tersebut, seperti halnya siwat, yaitu yang terdiri dari ijab dan qabul. Apa itu ijab? Ijab itu merupakan lafaz yang diucapkan oleh pihak wali atau yang diucapkan oleh orang yang mewakili. Dan ijab itu harus dilafadzkan dari salah satu 2 lafaz tertentu. Seperti apa? Seperti lafaz ankahtuka wa zawwajtuka, seperti itu. Terus selanjutnya wasurito dan disyaratkan fiha di dalam itu siwat ayyisirati yakni siwat ijabun. Apa itu ijab? Minal wali dari wali. Disyaratkan dalam siwat itu adalah ijab dari wali perempuan. Seperti apa ijab itu? Wa utawi itu ijab kazawwajtuka wa ankahtuka mauliyati fulanata, seperti lafaz zawwajtuka wa ankahtuka mauliyati fulanata, saya kawinkan engkau dan saya nikahkan engkau dan aku mewaliki dari fulana. Terus sekarang, sahkah ijab kalau memakai selain lafaz zawwajtuka wa ankahtuka? Sahkah kalau memakai lafaz selain zawwajtuka wa ankahtuka, misalnya memakai tamallaktuka atau memakai abahtuka, seperti itu, apakah sah? Fala yasihu, maka tidak sah al ijabu. Apa itu ijab? Illa bi ahadi hadainil lafdhaini, kecuali dengan memakai salah satu 2 lafaz ini. Jadi ijab
ijab itu tidak akan sah kalau tidak memakai lafaz zawwajtuka wa ankahtuka. Kenapa di khabar muslimin? Karena ada khabar dari Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha fin-nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillahi wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Bertakwalah kalian kepada Allah tentang urusan wanita. Karena apa? Karena sesungguhnya kalian itu telah mengambil mereka dengan amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian sudah menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Akan tetapi walakum alaihinna, dan kalian mempunyai hak yang menjadi kewajiban mereka para istri. Kewajiban apa? Para istri itu mempunyai kewajiban apa? Allah yuti'na furushakum ahadan takrahunahu. Yang mana para istri itu kewajiban apa? Mereka tidak boleh memasukkan orang lain ke rumah suami yang tidak suami sukai, tidak boleh dimasukkan ke rumah suami. Jadi orang yang tidak disukai suami itu tidak boleh dimasukkan ke rumah oleh para istri, seperti itu. Terus bagaimana kalau para suami itu, para istri itu melakukan hal yang seperti itu? Fa in fa'alna hadzalika fadribuhunna darban ghairu mubarrah. Jika ia melakukan hal seperti itu, maka pukullah mereka, tidak apa-apa, asalkan dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jangan terlalu sakit, beri pelajaran saja, atau dicubit saja, atau bagaimana, yang penting jangan terlalu sakit. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan mereka mempunyai hak yang menjadi kewajiban Anda. Anda itu mempunyai hak terhadap mereka. Para suami itu mempunyai hak terhadap para istri, mempunyai hak apa? Rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Para suami itu mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada istrinya dan memberi pakaian kepada istrinya dengan baik, seperti itu. Maka kewajiban Anda terhadap para istri itu memberi nafkah dan memberi pakaian kalau sudah mampu. Juga kewajiban para istri kepada suami, yaitu tidak boleh memasukkan orang lain yang tidak disukai suami, seperti itu. Terus selanjutnya wala yasihu, dan tidak sah apa itu ijab. Wala yasihu, dan tidak sah apa itu ijab. Bi uzawwijuka, dengan memakai lafaz uzawwijuka. Saya mengawinkan engkau. Wa ungkihuka, dan memakai lafaz ungkihuka, saya menikahkan engkau, alal aujuhi, menurut kaul yang kuat wajahi. Menurut pendapat al-aujah, ijab itu tidak sah kalau memakai lafaz uzawwijuka atau memakai lafaz ungkihuka. Wala, dan tidak sah apa itu ijab bikinayatin, dengan memakai kinayah. Ka'ahlaltuka ibnati au aqadtuha laka, seperti memakai ahlaltuka ibnati au aqadtuha laka. Ijab itu tidak sah kalau memakai kinayah seperti lafaz ahlaltuka, saya menghalalkan engkau kepada putraku, atau saya mengangkat engkau kepada putraku. Kalau memakai kinayah seperti itu, maka ijab itu tidak sah. Seperti memakai lafaz ahlaltuka ibnati aw aqadtuha laka, maka kalau memakai lafaz tersebut, maka ijabnya tidak sah. Terus selanjutnya wa qabulun, dan disyaratkan qabulun, apa itu qabul muttasilun, yang bersambung bihi, dengan itu ijab, minaz zaujih, dari suami. Dan disyaratkan pula ada qabul
qabul itu dari calon suami yang bersambung dengan ijab. Jadi qabul dari suami itu harus bersambung dengan ijab. Apa itu qabul? Huwa utawi itu qabul kata zawwajtuha seperti lafaz tazawwajtuha au nakahtuha seperti lafaz seperti lafaz nakahtuha, saya kawin dia dan aku nikah dia, seperti itu. Fala buddah, maka pasti min dalil, siapa itu yang menunjukkan alaiha kepada itu perempuan, min nahwis, min dari umpamanya isim, min nahwis mi domirin dari umpamanya isim domir, au isyaratin atau isim isyarah. Di dalam qabul ini disyaratkan harus ada kata yang menunjukkan ke calon istri, baik menyebut namanya, baik memakai isim domir seperti lafaz tazawwajtuha atau memakai lafaz nakahtuha, atau dengan memakai isyarat atau dengan memakai kata petunjuk. Au qabiltu au raditu alal asyahi, atau memakai lafaz qabiltu au raditu alal asyahi menurut pendapat yang as-sahih. Khilafan berselisih Subki kepada Imam Subki. Lain halnya menurut pendapat Imam As-Subki, la tidak sah apa itu qabul fa'altu nikah, lafaz fa'altu nikahaha au taswijaha, atau lafaz fa'altu taswijaha au qabiltu nikaha, atau memakai lafaz qabiltu nikaha au taswija, atau memakai lafaz taswij alal mu'tamadi menurut kaul mu'tamad. Tidak sah juga menurut pendapat yang mu'tamad dengan memakai lafaz qabiltu nikah dan memakai qabiltu taswija, seperti itu tidak sah. Terus selanjutnya lah tidak sah apa itu qabul. Qabiltu lafaz qabiltu wala qabiltuha, dan memakai lafaz qabiltuha dan tidak lafaz qabiltuha mutlaqan dengan mutlak, ayil mangkuhati, yakni dengan perempuan yang dinikahkan, wala qabiltuhu, dan tidak memakai qabiltuhu, dan tidak sah juga memakai lafaz qabiltuhu. Jadi qabul secara mutlak itu seperti ini: qabiltu, ku terima, atau memakai lafaz qabiltuha, ku terima dia yang dinikahkan, adalah tidak sah. Begitu juga tidak sah qabul seperti ini: qabiltuhu, aku terima nikah itu. Kalau qabulnya seperti itu, maka nikahnya itu tidak sah. Tapi qabul yang utama itu seperti apa? Qabul yang benar itu seperti apa? Qabul yang benar wal aula, dan utawi yang lebih utama fil qabul, di dalam qabul qabiltu nikah, yaitu memakai lafaz qabiltu nikah. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya lafaz qabiltu nikah al qabulu, yaitu qabul al hakiyuh, yang hakiki. Karena ini kabul yang hakiki. Jadi qabul yang baik itu yang utama yaitu memakai qabiltu nikah. Kenapa? Karena lafaz qabiltu nikah itu adalah qabul yang hakiki. Terus sekarang pertanyaannya, sahkah akad nikah dengan memakai terjemah dari sigat atau ijab dan qabul? Misalnya ijab dan qabul itu memakai terjemahan saja. Bagaimana hukumnya? Wasahhah, dan sah an nikahu, apa itu nikah, bitarjamatin dengan terjemah, ai tarjamati ahadil lafdhaini, yakni dengan memakai terjemahnya salah satu dua lafaz, bi ayyi lughatin, dengan lugat mana. Jadi akad nikah itu sah dengan menggunakan terjemah dari sigat di atas yang disebut. Jadi kalau ijab dan qabul itu memakai terjemah, itu hukumnya sah.
dengan bahasa apa saja, walau miman, dan walaupun termasuk dari orang yusinu yang baik, siapa itu orang al-arabiyatah, ke bahasa Arab, sekalipun dilakukan oleh orang yang pandai dalam berbahasa Arab. Sekalipun orang itu pandai berbahasa Arab, memakai terjemahannya yaitu sah. Akan tetapi lakin yustaratu, tetapi disyaratkan ayat dia apa, harus mendatangkan siapa itu orang bima dengan perkara ya'udhu, yang menganggap kepada itu perkara ahlu tilkal luwati, siapa itu ahli luwah, sorihan, kepada sore. Tapi dengan syarat bahwa bahasa fi luwatihim, di dalam lughahnya ahlu tilkal lughah itu, tapi dengan syarat bahwa bahasa asing tersebut dinilai sebagai siwat nikah yang sore. Asalkan dinilai dengan siwat nikah yang sore, maka memakai terjemah itu hukumnya sah menurut ahli bahasa yang bersangkutan. Kalau sudah sore terjemah tersebut menurut ahli bahasa yang bersangkutan, maka dia adalah sah. Akan tetapi ada utawi ini hukum sah in fuhimah, jika dipahamkan kullu kalami nafsihi, apa setiap perkataan dirinya kulun, wa kalamil akhari, dan perkataan orang lain, wah, dan paham asyahidani, siapa itu saksi. Hukum sah ini jika memang kedua belah pihak, artinya wali dan calon suami, atau kedua saksinya itu memahami bahasa asing yang digunakan dalam ijab dan qabul tersebut. Asalkan wali dan calon suami beserta kedua saksi itu mengerti di dalam bahasa asing yang digunakan di waktu itu, maka hukumnya sah. Waqala, dan berkata at-Taqiyyu, siapa itu Imam Taqiyuddin As-Subki, fi Syarhil Minhaj, di dalam syarahnya kitab Minhaj, walau tawatta'ah, dan jika menyesuaikan, atau dan jika disepakati, sepakat, dan jika sepakat ahlu qadrin, siapa itu ahli daerah, ala alafdin, terhadap lafaz fi iradatin nikahi, di dalam maksud nikah, min wairi syarihin, dari tidak sore, min wairi syarihi tarjamatihi, di dalam dari tidak sorenya terjemahnya lafaz, lam yang akid, maka tidak sah an nikahu, apa itu nikah, bihi, dengan itu luwah. Al-Allama Imam Taqiyuddin Asy-Syubki berkata dalam kitab Syarhul Minhaj, apabila kalimat terjemahan siwat nikah oleh ahli bahasa di daerah yang bersangkutan disepakati sebagai sore, sebagai tidak sore, maka akad nikah menggunakan kalimat terjemahan tersebut hukumnya tidak sah. Sekali lagi, kalau apabila kalimat terjemahan siwat nikah oleh ahli bahasa di daerah yang bersangkutan disepakati sebagai tidak sore, kalau dianggap tidak sore, maka akad nikah menggunakan kalimat tersebut, terjemahan tersebut hukumnya tidak sah. Yang dimaksudkan dengan terjemah adalah terjemah makna nikah menurut lughah. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Dan apabila ada makna-makna dan pemahaman yang kurang pas, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Doa terbaik dari saya, semoga Anda semua sehat selalu, panjang umur, dan dilimpah luahkan milik rezekinya, dan selamat berbahagia bersama keluarga. Dan apabila konten ini sangat bermanfaat, silahkan di like, comment, share, and subscribe, dan dibagikan kepada teman yang lain. Semoga mendapat manfaatnya juga, dan tunggu saja episode berikutnya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.